Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefania Patris dengan NIM 2305166013 dari program studi Pendidikan Sejarah. Pada kali ini saya akan menampilkan video praktik mengajar dengan materi peristiwa Rengas Dengklok. Selamat menyaksikan. Oke, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Sebelum kita belajar, coba lihat cek kiri kanan kalian ada sampah nggak? Kalau ada sampah dibuang ke tempat sampah ya. Dibuang aja dong orang. Ketua kelasnya. Oh, Sofi ya ketua kelasnya ya. Ya, oke Sofi. Siapa yang nggak masuk? Aduh, orang kenapa tuh? Dayat sama Dayat kenapa? Cacar bu, cacar, kena cacar, Ibu kenapa? kena cacar bu. Kita doakan ya temannya yang sakit semoga segera sembuh. Amin. Jadi sekarang kita akan belajar tentang peristiwa Rengas Dengklok. Oke, sebelum kita ke materi, Ibu mau nanya nih, di kelas ini sering nggak berbeda pendapat? Sering bu, sering bu, sering. Tiap hari. Berbeda pendapat apa tuh? Siapa yang mau ceritain sama orang Ica deh? Biasanya tuh mereka rebutan gitu cara mandi belum gitu. Terus solusinya apa? Ya kalau Yona Jadi kalau ada berbeda pendapat itu kita harus menyelesaikannya dengan diskusi. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Salah satu orang boleh tolong bacakan Aura. peserta didik dapat menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Peserta didik dapat membandingkan sikap golongan muda dan golongan tua. Oke, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian metode pada hari ini yaitu diskusi kelompok. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama itu akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang materi peristiwa Rengas Dengklok sebagai pengantar. Kemudian nanti ada diskusi kelompok. Lalu nanti kita akan terakhir presentasi dan kesimpulan. Oke, kita langsung aja ke materi. Oke, latar belakang. Nadia tolong dibaca. Jadi latar belakang peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia 16 Agustus 1945 yang ditinjau oleh tidak melakukan tokoh bangsa. Golongan muda mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta pada Dengklok. Tujuannya agar mereka tidak dipengaruhi Jepang dan juga memproklamasikan kemerdekaan. Oke, terima kasih Nadia sudah membacakan. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi 16 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah. Nah, terus golongan muda ini itu pengen cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sedangkan golongan tua ini dia mau memperlambat dulu karena mereka ingin hati-hati. Makanya golongan muda mengamankan golongan tua yaitu ada Soekarno dan Hatta. Dan mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Oke, maaf ya semuanya. Gak apa-apa bu, TV-nya yang kecil. Nah, kenapa bisa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Karena itu tadi ya, kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, jadi ini tuh kayak kesempatan emas gitu, makanya golongan muda itu pengen cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka itu ada niatan mengamankan Soekarno-Hatta biar golongan tua itu setuju kalau misalnya proklamasi ini cepat-cepat diproklamasikan. Jadi mereka itu berbeda pendapat. Yang golongan muda itu ingin cepat, sedangkan golongan tua ingin hati-hati. Oke, kita lanjut. Nah, lokasi Rengas Dengklok yaitu di Karawang, Jawa Barat.
Nah, Soekarno dan Hatta ini dibawa ke rumah Jiao Qishong. Nah, ini tuh rumah orang Tionghoa, tapi dia masyarakat Indonesia. Ada yang tahu nggak kenapa mereka dibawa ke Rengas Dengklok di rumahnya Jiao Qishong? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Najwa? Ya, benar. Tepat ya jawabannya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi paham ya semua kenapa, Najwa? Jepang kan masih ada di Indonesia ya, jadi mereka itu bilangnya kayak ini takut terpengaruh ya dari golongan tua, makanya golongan muda pengen mengamankan Soekarno Hatta gitu ya. Dan juga oke, udah paham ya semuanya? Iya, lebih dari. Kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya nih golongan tua di peristiwa Rengas Dengklok apa aja? Coba sebutin. Apa aja? Soekarno, ya Soekarno benar. Adi, Adi. Terus golongan muda siapa aja? Bibisono. Benar semua ya. Nih, ini dia yang tadi kalian jawab. Benar ya? Tepuk tangan buat kita. Nah, kita akan bagi tugas kelompok. Jadi, iya benar sekali Najwa. Kita bagi 3 kelompok. Jadi kalian jawab LKB ini sesuai hasil diskusi dari kalian. Oke, habis itu presentasi perwakilan kelompok. Oke, kelompok 1 dari sana ya. Oke, Bu. Terima kasih Ibu. Kelompok 2. Jadi berarti kelompok lain ya, Bu? Ya, jadi yang ini Citra pecah. Mungkin ya boleh deh. Jangan diterima jadi kelompok. 1, 2, 1, 2, 3, 2 yang tengah. Didiskusikan ya semuanya. Siap, Ibu. Jangan sendiri-sendiri. Siap, Bu. Kasihan rambut. Ya Bu, bantu. Belum mulai. Ini main saja. Ada yang mau ditanyakan kalau ayo maju keluar Asri Aurel. Saya nggak diajak, Bu. Johan maju Johan. Ayo jangan ribut semuanya yang kerja tangannya bukan perutnya. Oke Bu. Nggak memakai aku. Ada yang mau ditanyakan sama kuliah? Ini
Adi nggak boleh ganggu Riki ya. Yang ganggu keluar ya. Oh, ibu kami sudah. Yang maju berapa orang? Yang maju. Ibu boleh satu yang buat diskusi. Kelompok dua udah. Bebe duduk Bebe, aduh jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus. Oke, udah duduk semuanya. Oke, perwakilan dari kelompok 1, 2 orang boleh maju. Sebutkan nama kelompoknya dong. Kelompok 1 ayo maju 2 orang. 2 orang. Saya aslinya 2 orang. Satu. Sama. Sini. Ya, kelompok 2 orang. Siap aja. Yuk. Sekarang kalian bacakan soal
tunjuk pengerjaan, Langsung soal dan jawabannya. diskusi, bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Soalan dulu. Ya, jawaban. Jawabannya karena Jepang kalah dalam perang dunia yang menyebabkan Kaisar Hirohito mengaku kalah terhadap sekutu sehingga terjadi vacuum of power yang menyebabkan kaum muda mau segera merdeka. Merdeka. Bagus. Yang nomor 2, apa tujuan para pemuda membawa golongan Soekarno? Jawabannya adalah karena golongan muda takut golongan tua terpengaruh oleh Jepang, sehingga di kemerdekaan Indonesia adalah hadiah hari dari Jepang. Golongan muda menghindari hal itu. Oke, nomor 3 lagi. Sebutkan beberapa tokoh utama dalam golongan tua dan golongan muda. 1. Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Golongan muda, Oke, perhatikan yang lain. Khairul Saleh, Sari Sukarni. Ya, benar. Tepuk tangan ya buat kamu. Oke, lanjut. Bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nomor 2, apa tujuan para pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok? Agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Ketiga, sebutkan beberapa tokoh utama dalam golongan tua dan golongan muda. Hatta, Soekarno, Ayo perhatikan yang tokoh lain. muda Soekarni, apa ini? Edi. Ayo perhatikan. Saya Soleha Yusuf Kondo. Ayo semuanya diam ya. Oke, Kong. Tepuk tangan dulu buat kamu. Kami dari kelompok 3, kelompok Pusdikop, Pusat Studi Rengas Dengklok. Jadi kami akan memaparkan hasil diskusi pertama, bagaimana latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Jawaban kami, peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai kapan proklamasi harus dilaksanakan. Terus nomor 2, apa tujuan para pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok? Tujuannya untuk
yang mengamankan Soekarno dan Hatta dari jurnalisme sehingga mereka tidak dapat termasuk atau tertekan oleh pihak Jepang dan bisa melaksanakan konfrontasi sebenar-benarnya seronok-ronoknya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak Jepang. Nomor 3 saya sarankan Nomor 3 Soekarno, Hatta, Ahmad. Oh ya, tokoh golongan 2 ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Subarjo. Golongan muda ada Khairul Soleh, Soekarni, Yusuf Kala. Yusuf Punto dan Muhammad Ati. Tepuk tangan dulu buat kelompok kita. Boleh. Kami dari kelompok 3. Kami dari Dari kelompok 3. campur Kami dari kelompok 1, 2, 3. Ucapkan terima kasih. masa apa itu? Oke, duduk semuanya. Ayo duduk, Andi, Daniel. Oke, kita ada sedikit kuis sebelum kita masuk ke kesimpulan. Oke, yang pertama dengarkan baik-baik ya, disimak. Oke, pertanyaan pertama. Andi duduk dulu, Andi. Di depan, sempit di situ. Irfan maju depan, Irfan. Ada jawaban. Irfan ngelawan Bu. Ngelawan guru dosa kamu. Kalau minta sama Iwan. Udah ada yang lain ya. Oke, yang pertama, tanggal berapa Rengas Dengklok terjadi? Ada yang Oh, kalau angkat tangan dulu ya, baru jawab ya. Oke, tepuk tangan ya buat Andi. Pertanyaan kedua ya, di mana lokasinya Rengas Dengklok? Teras dulu. Angkat tangan siapa? Bu, saya wajib katakan. Akan mau jawab. Di Jawa Barat tadi Bu. Ya, benar. Di rumah siapa Soekarno Hatta diamankan? Subarjo. Saya lagi. Semuanya. Ya, satu lagi terakhir. Yes. Saya di pasti. Sebelum peristiwa Rengas Dengklok itu kan ada kekalahan Jepang kan? Satu hari sebelum peristiwa Rengas Dengklok. Nah, itu tanggal berapa? 15. Oh ya. Oke, kita udah di penghujung. Ada yang mau nyimpulin nggak? Lama Bu. Angkat lagi Bu. Biar yang satu terus Bu. Rigi tolong dong simpulin peristiwa Rengas Dengklok belajar kita hari ini. Ayo. Aduh. Perhatikan beliau itu. Ayo, Rigi. Jadi kesimpulan
pembelajaran hari ini. Indonesia Merdeka. Mana Soekarno dan Bung Karno ada di bawah dan sektor untuk melaksanakan supaya belum mudah supaya sekarang dapat mempromosikan kemerdekaan kita. Ya, bagus ya jawabannya Lydia. Ada yang mau nambahin nggak? Ayo Mawar mau nambahin? Ayo kan. Mawar mau nambahin? Boleh disambung. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Oke, Asal coba Asal. Peristiwa yang terjadi setelah Jepang kalah. Peristiwa itu terdapat dua golongan, dua kaum yang terjadi tahun ini yang hanya merumuskan teks proklamasi di tahun 16 dan di pagi harinya tanggal 17 kalau terjadi proklamasi setelah melalui dialog yang panjang. Oke, tepuk tangan buat Asal. Jadi dari peristiwa Rengas Dengklok ini kan tadi berbeda pendapat ya, golongan tua sama golongan muda. Tapi berbeda pendapat itu wajar, tapi yang penting yang utama yaitu harus bermusyawarah dulu. Dan kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Harus didiskusikan dulu, harus bermusyawarah dulu. Nah, biar keputusannya hasilnya yang terbaik. Kayak proklamasi itu kan udah disepakati antara golongan tua dan golongan muda. Nah, mungkin sampai sini aja pembelajaran itu pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Siap.